Tolong tinggalin saya sama Tiara, saya mau bicara sama dia. Ada apa ya dengan anak saya? Tiara. Bu, gak apa-apa kok. Tiara bicara dulu ya sama Mama. Ibu cuma nggak mau kamu disalahin dengan masalah tadi. Udah, Ibu tetap di sini ya. Tiara kan nggak bikin kesalahan, Bu. Harusnya nggak bakal ada masalah kok. Ya, Bu. Ada apa, Mah? Apa maksud kamu tadi bicara seperti itu di konferensi pers? Beberapa hari yang lalu, saya ditampar bolak-balik dan berkali-kali. Padahal saya udah minta maaf untuk kesalahan yang menurut saya sebenarnya saya tuh nggak salah. Mbak, tolong jelaskan siapa pelakunya. Iya Mbak, tolong dijelasin dong Mbak, siapa pelakunya Mbak? Pelakunya adalah Karina Pertiwi. Pemilik Karina Jaya Persada. Bukan seperti itu kejadiannya. Kenapa Tiara ngomong kayak gitu? Seolah-olah dia membela Mama. Statement yang baru saja dikatakan oleh Ibu Mentari dalam jumpa pers yang baru saja diselenggarakan disanggah oleh seorang wanita yang kemungkinan adalah sahabatnya sendiri. Arka udah tidur, udah deh. Nggak usah nonton berita-berita ini lagi deh. Bu, tapi Tiara mesti tahu apa yang media bilang tentang Tiara. Soalnya semua berita tuh nayangin hal yang sama, Bu. Makanya Ibu minta kamu nggak usah nonton berita-berita ini. Bikin beban buat pikiran kamu. Iya sih, Neng. Empo juga takut. Ntar orang-orang jadi pada tahu deh. Neng Tiara itu istrinya Mas Rangga. Udah deh, Po. Nggak usah nambah panik. Kita berdoa aja semoga keadaan ini secepatnya menjadi normal. Iya, Bu. Bu, tapi yang Po Atun bilang tuh ada benernya juga. Pasti orang-orang bakal jadi penasaran siapa Tiara sebenarnya. Tiara jadi takut deh, Bu. Kok Tiara nggak mikir panjang ya? Udah, tenang aja. Ada siapa, Bu, di luar? Nggak tahu, perasaan Ibu juga nggak nunggu tamu. Pok, tolong bukain pintu sekalian. Iya cari deh. tahu siapa itu yang datang. Iya, siap, Bu. Iya, iya. Bu Karina. Masuk, Bu. Masuk. Mah? Iya, Empo ke dalam ya. Iya. Bu Karina, silahkan duduk. Gak usah. Saya kesini bukan mau bertamu. Tolong tinggalin saya sama Tiara, saya mau bicara sama dia. Ada apa ya dengan anak saya? Tiara. Bu, gak apa-apa kok. Tiara bicara dulu ya sama Mama. Ibu cuma nggak mau kamu disalahin dengan masalah tadi. Udah, Ibu tetap di sini ya. Tiara kan nggak bikin kesalahan, Bu. Harusnya nggak bakal ada masalah kok. Ya, Bu. Ada apa, Mah? Apa maksud kamu tadi bicara seperti itu di konferensi pers? Tiara cuman mau bilang yang sebenarnya Tiara lihat. Saya pernah kasih kamu surat untuk kamu tanda tangan, tapi kamu menolakkan. Sekarang kamu malah terlibat dalam konflik saya sama Mentari. Sebenarnya mau kamu apa ya?
Silahkan tanda tangan surat ini yang sudah saya ketik di atas materai. Ini surat apa, Mah? Kamu gak usah banyak nanya. Tanda tangan aja. Surat? Sebenarnya surat apa? Kenapa aku harus tanda tangani surat itu? Apa hubungannya dengan penamparan yang Mama lakuin ke Mentari? Tiara minta maaf kalau Mama nggak suka sama sikap Tiara tadi. Yaudah, sekarang kamu ikut saya. Tapi pengacara saya sudah nunggu kamu di kantor. Ayo. Tiara, kamu dengar nggak sih? Saya bilang pengacara saya sudah nunggu di kantor. Ayo ikut saya. Ya udah Mas, sebentar. Tiara hubungin Rangga dulu ya. Ngapain kamu telepon Rangga? Kamu takut saya ngapa-ngapain kamu? Bukan begitu, Ma. Tapi Tiara sebagai istri memang harus ngabarin suami dulu. Buat hal sepele kayak gini, kamu harus izin sama dia. Semua masalah, Ma. Walaupun hal sepele juga Tiara tetap harus izin sama suami. Sebentar ya, Ma. Saya minta tolong, Pak. Tolong kasih kesempatan sekali lagi untuk perusahaan saya. Dan saya janji, malam ini saya akan kirim semua yang Bapak minta, terutama soal budgeting. Pasti saya kirim malam ini. Seperti saya udah bilang, Rangga. Awalnya saya senang kerjasama dengan perusahaan kamu. Tapi setelah saya mengalami semua ini, saya benar-benar kecewa dengan cara kerja perusahaan kamu. Kamu tahu, nilai investasi proyek ini puluhan triliun. Sangat besar, Rangga. Tapi saya tidak pernah diprioritaskan. Dan saya juga tidak suka dengan Radit yang begitu meremehkan proyek kita ini. Ya, saya mengerti, Pak. Biar saya buat jelas semuanya. Atas sikap Radit, saya benar-benar minta maaf. Atas nama perusahaan dan juga pribadi, saya minta maaf. Tapi begitu Bapak kasih kesempatan ke saya janji, saya akan merubah semuanya dan saya akan bertanggung jawab, Pak, atas semua ini. Dan apapun yang Bapak minta, pasti akan saya kerjakan. Mulai dari konsep, mulai dari desain, mulai dari budgeting, semuanya, apapun yang Bapak kirim, akan saya kerjakan karena saya turun langsung. Itu semuanya sudah saya kasih kesempatan sama Radit. Kenapa? Gak diangkat. Ya udah, telepon lagi aja di mobil. Ayo. Ya udah, kalau gitu Tiara pamit dulu sama Ibu. Jangan lama-lama. Saya tunggu kamu di dalam mobil. Permisi Pak Tirta. Ya. Pak Wibi sudah datang. Bapak sudah ditunggu Pak Wibi sana. Baik, nanti saya ke sana. Saya permisi. Rangga, saya meeting dulu. Misi. Pak Wibi? Pak Tirta. Pak, maaf banget nih Pak. Iya. Saya telat. Soalnya tadi saya harus ngantar anak saya dulu ke kantor. Gak apa-apa Pak Wibi. Saya udah dapat berita. Ya, sangat disayangkan. Bisa terjadi insiden seperti itu, Pak. Sabar aja. Halo Om. Rangga, apa kabar Rangga? Baik. Gimana Om, kabarnya sehat? Sehat. Tapi saya nggak ngira kalau kamu datang ke sini. Bukannya Pak Tirta sudah ngebatalin kerjasama dengan perusahaan Rangga ya? Iya, dan Pak Wibi kan yang memenangkan tendernya. Dan saya harap konsep yang ditawarkan oleh perusahaan Pak Wibi jauh lebih bagus daripada perusahaan saya. Dan saya sangat kagum dengan Pak Wibi dan juga Pak Tirta yang sangat hebat di bidangnya. Dan saya sangat mendukung kok. Siapapun yang memenangkan tender itu, asal dengan cara yang benar, saya tidak masalah. Bukan karena hal lain ya. Dan untuk Pak Tirta, sesuai dengan janji saya akan tetap mengirimkan apa yang Pak Tirta butuhkan. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Ya sudah, kalau gitu saya pamit ke sini dulu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Ra, Ibu benar-benar khawatir deh.